teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Bersama saya Jasmine Yesenia Alfa. Teman-teman, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh narasumber yang tidak kalah keren dari sebelumnya. Bapak Rektor UAD, Bapak Profesor Muklas MT. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Jasmine sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak? Masih lah ya. Wah, boleh memperkenalkan diri Ya, Bapak? saya nama Mukhlas. Saat ini saya diberi amanah untuk menjadi Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang berada di Yogyakarta. Dan saya alumni SMA Negeri Kebumen tahun 1980. Sudah lama Angkatan sekali. berapa ya Pak? Itu Sudah. lulus 1980. Oh, 1980 Sudah sudah lama. lama sekali. Ternyata selain Rektor UAD, Bapak Muklas ini merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Kebumen. Mantap sekali ya Pak. Masih teringat memori di SMA nih Pak? Masih Apa saja banget Pak ya. yang berubah? Ya, beberapa venue itu masih saya ingat. Tapi selebihnya berupa kayak kantin sudah tidak gelap lagi. Sudah tidak gelap. Sudah View-nya terang ya Pak. terang dan sudah disesuaikan dengan selera kaum milenial dan generasi Z ya. Kalau dulu kan paling ya bakmi gitu ya. Oh, ada bakmi juga Ada Pak waktu dulu. itu ya. Sekarang lebih bervariatif. Ya bakmi instan gitu udah enak sekali zaman itu ya. Dan Baik, yang baik. lain kelas saya sudah menjadi kantor Berubah. sekarang. Jadi mau apa merecovery kenangan menjadi tidak bisa. Iya, iya. Dua kelas tadi sudah diubah jadi kantor. Tapi masih ada yang sama ya Pak? Dari Masih ada apa itu Pak yang sama? tengah-tengah lapangan itu udah ya Lapangan. cuma diganti dari rumput diganti Iya, pinggir pinggir-pinggirnya itu itu ya ya. semen gitu ya. Wah, mantap sekali. Bapak ini lajung ya Pak dari Jogja. Jam Iya. berapa Pak? Tadi jam 9 kira-kira Mbak Wah, Jasmine. mantap sampai sini langsung podcast ini teman-teman. Kita saksikan bersama. Kita mau ngobrol asyik aja nih Pak. Ya, Ini Bapak asli Kebumen Pak? saya lahir di Kebumen ya. Lahir di Kebumen. Kemudian keluar dari Kebumen itu sejak kapan Pak? 62 tahun yang maaf bukan ya jadi tahun 1980. Ketika lulus SMA Ya, ini saya ya. menempuh S1 kemudian 5 tahun selesai terus saya menetap di Jogja. Di Jogja langsung ke UAD. Iya, waktu itu Oh, saya mendaftar ya, saya menjadi dosen. Saya UAD itu universitas swasta di Jogja, tapi saya pegawai negeri, jadi saya mendaftar sebagai dosen negeri dipekerjakan ya, di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi saya menjadi dosen tahun eh, 1987. Setelah itu saya meneruskan studi lanjut di Universitas Gadjah Mada. Saya di jurusan teknik elektro dan selesai memperoleh gelar magister teknik pada tahun 1998 mantap dan sekali. kemudian saya masih meneliti terus dari dosen karena mungkin nasib saya sudah di situ. Betul sekali Pak. Kemudian saya menyelesaikan Jadi seseorang. doktor saya di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Kemudian langsung menjadi rektor nih Pak. Rektor Atau saya masih ada diangkat berjalan? rektor tahun 2019. Oh, tahun masih ini Pak kemarin. Oh, oke, baik, Tapi baik. sebelumnya saya pernah menjadi dekan Fakultas Teknologi Industri, kemudian menjadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, juga pernah menjadi wakil rektor 1 bidang akademik sampai 2019. Mulai 2019 oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ditetapkan sebagai rektor UAD. Oh, Masya Allah, mantap sekali perjalanannya sangat panjang dan Bapak menitinya dengan penuh semangat dan proses yang tidak mudah pastinya. Bapak ada motivasi nih Pak, motivasi apa untuk membuat Bapak bertahan dari SMA sampai saat ini Bapak menjadi salah satu rektor UAD? Ya, memang perjuangan saya cukup berdarah-darah begitu. Betul Boleh tadi ya. diceritakan Pak Ya, kepada ini teman-teman. ada motivasi nih ya ini untuk adik-adik kaula muda ya, kaum milenial dan generasi Z saya kira betul tadi yang dikatakan Jasmine ada motivasi yang menggerakkan kita. Nah, betul. Karena prinsip saya adalah hidup itu
jalan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya adalah kita memperoleh ridho. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak diridhoi oleh Tuhan, ya tidak diberi restu oleh Tuhan, tentu menjadi tidak bermakna hidup di dunia, apalagi nanti keyakinan kita akan hidup di akhirat juga masih ada nanti. Itulah yang menggerakkan hidup saya. Saya harus mencari ridho. Nah, mencari restu dari Tuhan yang menciptakan kita tentu kan ada aturan-aturannya. Betul Ya, sekali. harus bersemangat, ya, tidak boleh mengeluh. Ya, kan begitu ya. Iya, betul Jadi betul. apa yang kita lakukan Berdampingan. ya, hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Besok yang akan kita lakukan pada hari besok itu harus kita rancang harus lebih baik dari hari ini. Betul. Itu yang terus menggerakkan. Jadi karena motivasi itu kita akan semakin maju dan meningkat setiap Ya, harinya. dan sudah saya rasakan betul ya. Karena kalau mengambil motivasi dari selain apa, dari makna-makna transendental gitu ya, dari sang pencipta itu sepertinya saya gagal itu ya. Luar biasa. Jadi saya harus mencari cara bagaimana supaya saya tetap semangat ya. Tentu ada sub-sub motivasi, sub-sub penyebab motivasi yang lain ya. Baik. Keluarga dan seterusnya. Ini tadi kita sudah berbicara motivasi Bapak Muklas. Kita sekarang flashback lagi Pak ke masa SMA. Ya. Guru yang paling berkesan di masa SMA ketika Bapak bersekolah di Semansa. Ya, pertama guru fisika saya Pak Bambang. Gitu ya. Pak Bambang. Ya, jadi Mbak Jasmine, saya itu oleh Pak Bambang itu diberi tugas. Nah, ini yang saya sangat berkesan ya. Fisika juga Pak. Fisika. Saya diberi tugas waktu itu untuk membuat kompor matahari. Di SMA kita. Itu waktu kelas berapa Pak? Kelas 2 kalau tidak keliru ya. Oh, seperti saya. Ya, kan masih masih sedang Mencari ini. sedang produktifnya lah ya. Nah, itu saya dikirim ke SMA Negeri 4 Surakarta waktu itu. Memang ada event atau pertukaran? Untuk khusus ya, untuk belajar tentang kompor matahari. Jadi salah satu siswa di sana yang baru pulang dari Australia. Nah, waktu itu Pak Kepala Sekolah minta lewat Pak Bambang supaya saya mempelajari itu dengan baik, kemudian dibuat di sini. Bisa berhasil Pak? Berhasil dibuat dan kemudian waktu itu mengundang wartawan ya, datang dipraktekkan kompor matahari produksi siswa SMA Negeri Kebumen. Saya menciptakan itu ya, itu kesan yang pertama ya. Butuh berapa waktu Pak untuk menciptakan? Ada 2 bulan, saya tidak mengikuti sekolah pelajarannya Pak Bambang. Dan masih diberikan ini Pak, dispensasi oleh sekolah. Iya, diberi tugas-tugas tertentu dan saya nilai fisikanya baik sekali. Wah, Dapat iya 8, mantap. walaupun tidak pernah ikut pelajaran. Nah ini ya, jadi sekarang diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka Belajar kan, dapat rekognisi ya. Dan itu yang paling berkesan ya. Ada kesan yang lain juga ya sebetulnya waktu itu. Itu salah satu kesan saya ya. Iya, baik. Kesan lain saya dulu mendirikan radio siaran. Di radio siaran Ya, masih setiap ada Pak? kita ulang tahun, Oh, istilahnya apa? Dies ya, atau apa sekarang, Mbak Jasmine? kalau sekarang Ada. tidak ada Pak. Nggak ada ya, dulu tuh ada. Ulang tahun SMA Negeri Kebumen. Benar-benar membuat radio Pak. Kita mau ya, jadi bersama dengan beberapa teman, saya membuat radio siaran gitu. Kemudian dibuat studio kayak gini. Kalau zaman sekarang kan podcast kayak Iya, gitu. Kalau betul. dulu nggak ada kan, yang ada radio siaran. Sampai kemana-mana ya Pak? Iya kan dulu tuh hanya ada radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, ya. Radio siaran RSPD Kebumen. Nah, kemudian setiap apa ulang tahun gitu bulan Agustus kalau nggak keliru, Iya, betul Ustaz. ya itu nanti kita Masih ingat. saya jadikan antena di sini ya. Kemudian saya bikin di sebelah sana itu bikin studio kayak gini, saya siaran sendiri. Saya yang bikin pemancarnya, saya yang mendirikan antenanya, saya yang melakukan siaran, saya yang nyetel Radio itu. ya waktu Iya. itu tape recorder ya. Heeh. Lagunya tahu nggak? Diulang-ulang satu malam itu diulang-ulang karena kasetnya hanya ada 3. Lagu apa itu Pak? Oh lagu jadul banget ya, lagu jadul banget. Lagunya Mantap sekali. macam-macam lah mah, lagu kenangan yang zaman Pengalaman ya Pak. itu Masih Bapak ingat ya sampai saat ini? masih itu ya. Dan satu lagi yang dari Pak Slamet guru fisika, saya kok terkesannya dengan Bapak guru fisika ya, almarhum Pak Memang Ahmad. pelajaran kesukaan Bapak fisika nggak? Salah satunya ya, Salah suka. satunya. Nah ini sangat mengesan banget ya, karena waktu itu Mbak Jasmine kan ada
pekerjaan atau kegiatan praktek di laboratorium ya. Pasti ada Di Pak. bawah sana ya. Kalau sekarang di atas Pak. Oh di atas ya. Dulu ada praktek di situ. Kemudian itu semua diberi tugas oleh Pak Slam. Silakan bikin trafo step down transformer ya. Jadi trafo step down itu. Kreatif sekali. Karena saya setiap hari berhubungan dengan alat-alat seperti itu, jadi saya sudah bisa membuatnya. Nah, dari seluruh siswa itu hanya saya yang bisa bikin. Wah, itu senang sekali. Pengalaman itu dipakai ya Pak ketika ada di perguruan tinggi? Iya, akhirnya kemampuan-kemampuan seperti itu, Skill-skill. ya skill-skill itu diperlukan ya. Namanya vocational skill. Dan saya doktornya adalah bidang teknologi pendidikan dan vokasi. Maaf, bidangnya pendidikan teknologi dan vokasi yang terkait dengan skill-skill itu ya. Dan itu sebetulnya kita peroleh dari SMA kita ya. Lebih banyak. Banyaklah saya di sini yang lucu-lucu juga banyak. Banyak Bapak langsung teringat ketika Iya. masuk Semansa. Kalau kegiatan Pak yang pernah Bapak alami atau lakukan semasa SMA 1 atau ekskul yang Ya, salah satunya adalah saya kan pemain gitar. Oh, Bapak Ya bisa lah. Waktu itu bisa memainkan gitar sehingga pertama bermusik ya. Ada enggak sekarang tuh Ada sekarang. kelas meeting ada enggak? kalau sekarang ya? ada Pak. Sekarang festival band itu biasanya ada Nah, di kelas ini. kelas saya juara 1 loh Mbak Jasmine. Bapak gitarisnya. Iya, juara 1 ya. Dulu Bapak kelas 11 apa Pak? Dulu IPA 2. Oh IPA 2 Kelasnya ada menjuarai di pojok sana. festival band. Ya kalau sekarang festival band. Ya, kalau Tapi dulu namanya apa Pak? Kalau dulu folk song karena band itu sesuatu yang sangat mewah. Iya Tidak betul. bisa SMA kita juga tidak bisa menyediakan itu ya. Folk song jadi gitar-gitar akustik biasa. Itu ekskul ya. Saya ekstrakurikuler saya itu antara lain itu ya. Kemudian pramuka. Oh pramuka. Bapak suka pramuka juga? Saya suka pramuka, suka hiking. Jadi seneng. Saya memiliki jiwa petualang karena di SMA Negeri Kebumen ini saya mengikuti pramuka. Sangat Ikut berkesan. camping, ya, Kemah. kemah ya, kemudian hiking. Sempat jadi dewan juga Pak? Oh enggak, Walaupun hobi. iya hanya hobi gitu ya, ikut. Nah itu susahnya saya biasanya hanya menuruti hobi saja, tapi ketika diserai jadi pengurus jadi anda usaha. Tidak. Oh, baik. Tadi kita sudah berbincang motivasi, pengalaman. Saat kini kita lanjut Pak, tips nih untuk teman-teman di Kebumen dan teman-teman internal Semansa, tips Bapak untuk meraih kesuksesan. Ya pertama kita harus punya motivasi itu ya, motivasi hidup lah. Nah saran motivasi itu bisa dicari ya, sesuatu yang itu bisa menjadikan kita selalu terdorong ya. Kalau tadi saya dengan menggunakan motivasi yang bersifat transendental, tapi bisa saja motivasi itu bisa banyak Luas kita sekali. tentukan ya, bisa keluarga, ya, bisa teman-teman, bisa profesi tertentu, ya saya ingin menjadi itu dan seterusnya. Makanya bisa mendorong satu itu. Ya, nomor 2 saya kira yang penting ini ya kita harus punya banyak inisiatif. Jadi keinginan kita itu harus ada, harus punya keinginan. Supaya punya tujuan hidup yang jelas. Itulah kalau kita tidak punya keinginan, maka tidak punya inisiatif. Kalau tidak inisiatif, maka yang ketiga nanti harus punya kreativitas. Tidak bisa kreatif. Kalau tidak bisa kreatif, nanti ujung-ujungnya kita tidak inovatif. Iya mantap. Karena apa? Itu kalau kita ingin keren ya, menjadi orang yang diperhitungkan, kami di sana harus inovatif. Kita harus selalu menginovasi diri, membuat berbeda ya dengan yang lain. Tapi perbedaan yang baik ya, yang mempunyai nilai-nilai kebaikan ya. Apa saja bidangnya. Jadi itu menurut saya. Itulah Cara, yang ya untuk anak-anak muda saya kira dengan cara demikian kita jadi generasi yang keren ya. Keren tumbuh dari diri sendiri, bukan keren karena orang lain. Ada loh Pak Jasmine. Seperti apa Pak contoh? Ya karena orang lain tidak keren jadi kita kelihatan keren. Oh, jangan. Jadi kita keren tumbuh dari diri sendiri yang itu nanti bisa melaju ya. Dan itu sangat bermanfaat bagi nantinya bagi kita ketika kita sudah terjun ke masyarakat itu nilai-nilai seperti itu akan bisa terbawa ya.
Terus ya Pak. terus terbawa terus. Dan saya kira kepemimpinan itu juga berangkat dari nilai-nilai yang tadi saya katakan ya. Yang sudah tentu ada nilai-nilai ilahiyah katakanlah ya, yang itu semua orang itu akan bisa memilikinya, pasti ada dasarnya seperti itu ya. Tapi Betul, ya betul. tadi yang saya katakan itu menjadi sangat penting ya, apalagi Betul sekali Pak. di zaman eh, apa eh, digital seperti ini ya, di era industri 5.0 seperti ini, ya seperti itu. Keterampilan seperti itulah yang diperlukan ya. Ya betul betul. Keterampilan memimpin, keterampilan berkolaborasi, ya ditambah Ya, lagi nilai-nilai komunikasi, sosialisasi. komunikasi ya. Jadi kita Paling harus penting itu Pak. ya komunikasi, kolaborasi ya, yang tadi didasari oleh adanya inisiatif, kemudian kreatif, inovasi. Itu nilai-nilai yang seperti itu kalau itu diramu kemudian ditanamkan dalam diri kita itu jadi keren ya. Kaum milenial atau generasi Z yang keren. Itulah yang Itu diasah Pak dalam kurikulum Merdeka. Tentunya ada karakter Pancasila. Salah satunya adalah ya. berpikir kritis, inovatif, Critical kreatif. thinking itu penting ya, Betul. karena itu bisa berpikir kritis itu pasti harus punya inisiatif ya, Betul harus betul. kreatif ya. Tidak bisa critical thinking itu tumbuh begitu saja. Dan orang Betul, tuh harus harus memiliki a sense of crisis. Jadi perasaan apa ya, bahwa sesuatu itu harus di apa dikritisi dan seterusnya untuk menuju kepada kebaikan. Baik Bapak, sedikit pesan Pak untuk siswa-siswi dan masyarakat Kebumen. Ya untuk adik-adik siswa-siswi di seluruh Kabupaten Kebumen ya, pesan saya adalah jadilah generasi ya yang bisa memberikan nilai-nilai keunggulan pertama pada diri sendiri ya, kemudian juga nilai-nilai yang apa yang bisa menjadikan kita profesional, juga nilai-nilai inovatif, dan yang terakhir dari semua yang kita miliki itu kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itulah Pak. Migunani tumraping dian. Kayak gue mbok. Ya, Migunani bermanfaat. Ya, Baik, bermanfaat bagi terima orang kasih lain. banyak Bapak atas perbincangan kali ini. Semoga perbincangan kami dapat bermanfaat untuk teman-teman masyarakat Kebumen, pelajar, siswa-siswi, dan remaja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.